sebelum sidang pada hari ini mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Silakan panitia untuk bisa memanggilkan para pihak ruang sidang. Pemohon dan termohon dipanggil masuk menghadap persidangan di ruang sidang. Perkara nomor 01-PGT-G-2020 Pengadilan Agama Pekalongan antara Farhan Tubagus bin Slamet Riyadi sebagai pemohon melawan Fadlika binti Bambang sebagai termohon pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama. Perkara nomor 1/PDT-G-2020 Pengadilan Agama Pekalongan antara Farhan Tubagus bin Slamet Riyadi sebagai pemohon dengan Fadlika binti Bambang sebagai termohon pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2020 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, saudara pemohon. Pagi, Pak. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik. Oke, berarti siap untuk mengikuti persidangan hari ini ya? Siap. Baik, selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu identitas dari saudara. Mohon untuk bisa ditunjukkan kepada majelis hakim. Saudara pemohon ini datang sendiri apa didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi sama kuasa hukumnya, Pak. Iya, kuasa hukum pemohon. Iya, Pak. Baik, untuk bisa menunjukkan satu identitas dan kuasa hukum dari saudara. Selanjutnya saudari termohon, gimana kabarnya? Sehat Pak Hakim. Alhamdulillah. Ya, siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Pak Hakim. Baik, selanjutnya kami periksa terlebih dahulu identitas dari saudara. Mohon untuk bisa ditunjukkan kepada majelis hakim. Saudari termohon ini datang sendiri apa didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi oleh kuasa hukum. Oh, ini ya kuasa hukumnya. Kuasa hukum, mohon bisa menunjukkan identitas beserta surat kuasa khusus. Mohon dan semua ini sudah menerima surat panggilan hari ini. Baik, berarti panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara Farhan Tubagus bin Slamet Riyadi sebagai pemohon dan saudari Fadlika binti Bambang sebagai termohon. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami sebagai majelis hakim berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan juga saudari termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk jenengan berdua. Mengapa? Karena dengan perceraian itu ikatan suami istri antara saudara pemohon dan termohon itu akan hancur. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan diselesaikan dengan secara keluargaan. Oleh sebab itu berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada hambanya yang mau berdamai dan saling memaafkan satu sama lain.
Monggo untuk sebagai anggota untuk bisa memberikan nasihat kepada para pihak. Terima kasih untuk Pak Hakim Ketua. Saudara pemohon dan termohon, tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan, kan? Perceraian tentu saja akan memberikan kenangan pahit dalam diri saudara pemohon dan termohon. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Kita harus bisa saling memaafkan satu sama lain, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut, terutama bagi anak dan keluarga. Menurut saya, bila Anda menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Saya harap hati saudara tergugah untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara pemohon? Tidak bisa Bu Hakim. Karena saya sudah berusaha untuk memaafkan, tetapi dianya selalu mengulang kegiatan yang tidak baik lagi. Bagaimana untuk saudara termohon sendiri? Saya Bu Hakim, saya mau suami saya mempertimbangkannya lagi dan mau mencabut tuntutannya karena anak semata wayang kami masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tuh pemohon, mendengar dari penjelasan pemohon, apakah dengan selaku pemohon ini mau pertimbangkan kembali atau menjemput perkara ini? Tidak. Karena saya sendiri sudah tersakiti Pak Hakim. Karena sifatnya dia ini sebagai istri saya sudah tidak senonoh. Tapi tidak mau berdamai ini? Tidak. Baiklah, karena upaya damai dalam persidangan ini belum berhasil, maka tentu harapan kami tetap adalah perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada jenengan berdua untuk menempuh proses mediasi di luar persidangan yang dipandu oleh mediator. Nah, ini jenengan berdua ini mau memilih sendiri dari luar atau dari HKPA? Mohon Dari Hakim PA aja. Mengikuti dari hakim PA. baik. Pada pemohon dan termohon diperintahkan melaksanakan proses mediasi dan diperintahkan menghadap mediator yang ditunjuk nanti. Waktu 1 bulan cukup ya untuk mediasi ya? Cukup bagus. Baik, 1 bulan setelah hari ini akan melaksanakan mediasi. Kemudian sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat 12 Juni 2020 untuk mendengarkan hasil mediasi. Dan kami perintahkan kepada kedua belah pihak untuk hadir pada sidang tersebut. Sidang pada hari ini kami tutup. Sidang kedua, perkara nomor 01 garis miring PGT titik G garis miring 2020 garis miring Pengadilan Agama Pekalongan antara Farhan Bagus bin Slamet Riyadi sebagai pemohon melawan Fadlika sebagai termohon. Pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 dalam pembacaan permohonan cerai talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kedua pembacaan permohonan cerai talak pada hari ini Jumat 12 Juni 2020 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kuasa hukum memohon bagaimana usaha mediasi dengan Mediasi tidak berhasil Pak Hakim. kalau dari kuasa hukum termohon sendiri bagaimana Tidak. usaha mediasinya? Tidak berhasil Pak Hakim. Tidak berhasil. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Kuasa hukum termohon apakah sudah menerima salinan surat permohonan dari pemohon? Sudah Pak Hakim. Baiklah, kalau begitu akan saya bacakan permohonan dari pemohon ini. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan
di kantor urusan agama Kecamatan Pekalongan Timur. Awalnya berjalan dengan lancar, kemudian setelah beberapa berjalan dikarenai satu orang anak, kemudian bahwa termohon mengabur-aburkan uang untuk berjudi online sehingga uang yang diberikan oleh pemohon untuk termohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangganya. Bahwa termohon selalu bermain handphone sampai lupa ngurus anak. Bahwa termohon tidak pernah menghormati pemohon sebagai suami sahnya, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Bahwa termohon jika keinginannya tidak terpenuhi, termohon akan melampiaskan amarahnya kepada anak-anak. Bahwa termohon juga sering menghina pemohon dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk dilontarkan. Bahwa termohon memfitnah pemohon berselingkuh dengan wanita lain kepada mertua serta orang tuanya, dan juga mengatakan bahwa pemohon tidak pernah memberikan uang untuk keluarganya. Kuasa hukum pemohon, ini saudara mau merubah atau menambah isi surat permohonan saudara apa sudah cukup? Tidak Pak Hakim, saya rasa sudah cukup. Kemudian dari kuasa hukum termohon sendiri, apakah saudara sudah paham maksud permohonan pemohon? Sudah Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan jawaban permohonan pemohon ini? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis saja. Baik, waktu 1 minggu cukup ya? Iya. Baik. Kalau begitu sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 untuk mendengarkan jawaban dari termohon. Pada hari ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang ketiga, perkara nomor 01-PDTG-2020 Pengadilan Agama Pekalongan antara Farhan Tubagus bin Slamet Riyadi sebagai pemohon melawan Fadlika binti Bambang sebagai termohon pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 dalam pembacaan jawaban permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ketiga pembacaan jawaban permohonan pada hari ini Jumat 19 Juni 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum termohon? Apakah sudah siap dengan jawaban? Sudah Pak Hakim. Untuk bisa di Terima kasih. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah sudah menerima salinan surat jawaban permohonan dari termohon? Sudah Pak Hakim. Baik, bisa ditujukan ke sini. Baik, kemudian kami majelis hakim akan membacakan jawaban permohonan. Monggo wakil anggota untuk bisa membacakan jawaban permohonan. Bagaimana kuasa hukum termohon? Sudah siap dengan jawaban pemohon? Sudah Pak. Baik, yang pertama bahwa pada pokoknya termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum. Yang kedua, bahwa benar termohon adalah istri sah dari pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2016 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Bahwa benar termohon dengan pemohon melangsungkan perkawinan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Yang selanjutnya, bahwa benar termohon dan pemohon setelah perkawinan tinggal di rumah kediaman pemohon di Jalan Haji Agus Salim nomor 23 RT 9 RW 3 Kelurahan Pringlamu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Bahwa benar dari hasil perkawinan telah dikaruniai satu anak yang bernama Adi Wibowo dengan jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Januari 2018 di Pekalongan. Bahwa benar termohon dan pemohon pada awalnya kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil gugatan pemohon yang menyatakan termohon menghambur-hamburkan uang untuk berjudi online. Termohon asyik main handphone sampai lupa mengurus anak dan pemohon. Pemohon tidak melayani nafsu suami dan pulang dalam keadaan mabuk dengan diantar oleh seorang laki-laki. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami sahnya dan membantah perkataan pemohon. Termohon selalu melampiaskan amarahnya kepada anak-anaknya. Termohon menghina pemohon dengan kata-kata kasar dan tidak pantas. Termohon memfitnah pemohon berselingkuh kepada mertua dan ibunya. Bahwa perlu tergugat uraikan di sini, selama hidup berumah tangga antara termohon dan pemohon, termohon tidak menghambur-hamburkan uang untuk berjudi online, tetapi hanya untuk mengikuti arisan sebagai tabungan untuk masa depan. Termohon menggunakan handphone hanya jika pekerjaan rumah sudah selesai dan mungkin lalai dalam mengurus anak dan pemohon. Termohon selalu melayani suami dengan sepenuh hati. Termohon keluar rumah untuk bekerja di malam hari di suatu bar dan pulang larut malam dengan diantar oleh tukang ojek. Termohon tidak membantah perkataan pemohon, tetapi hanya saja membela diri karena yang dikatakan pemohon sama sekali tidak benar dengan kenyataannya. Termohon sangat menyayangi anak-anaknya sampai termohon rela bekerja di bar untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan keluarganya karena penghasilan pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga yang semakin mahal. Termohon tidak pernah menghina pemohon, tetapi termohon hanya mengatakannya dengan keras dan lantang karena tersulit emosi. Termohon tidak pernah memfitnah pemohon berselingkuh. Bahwa sesungguhnya termohon tidak ingin bercerai dikarenakan untuk termohon masih mencintai dan menyayangi pemohon serta tidak mau anaknya kurang kasih sayang dari kedua belah pihak. Oke, baik. Bagaimana saudari termohon, kuasa hukum termohon, apakah akan merubah atau menambah isi surat jawaban permohonan? Sudah cukup. Oke. Kuasa hukum pemohon sudah paham dengan isi jawaban permohonan? Sudah Pak Hakim. Baik, kemudian apakah saudara akan mengajukan replik? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan replik secara tertulis. Baik, waktu 1 minggu cukup ya? Cukup Pak Hakim. Baik, sidang akan ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada 26 Juni 2020 untuk mendengarkan replik pemohon yang akan disampaikan oleh kuasa hukum pemohon. Sidang ditunda selama 1 minggu. Sidang keempat. Perkara nomor 01/PDT-G/2020 Pengadilan Agama Pekalongan antara Farhan Tubagus bin Slamet Riyadi sebagai pemohon melawan Fadlika binti Bambang sebagai termohon pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 dalam pembacaan replik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang keempat dalam hari ini mendengarkan replik pada hari ini Jumat 26 Juni 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum pemohon sudah siap dengan repliknya? Sudah Pak Hakim. Baik, bisa ditujukan ke majelis. Monggo iki Pak.
saudara kuasa hukum termohon, apakah sudah menerima replik dari pemohon? Sudah Pak Hakim. Baiklah, kalau begitu akan kami bacakan replik dari pemohon. Itu bisa dibacakan dari dua hakim anggota. Terima kasih Hakim Ketua. Dalam perkara nomor 01 bahwa pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan semula. Bahwa termohon dalam jawabannya poin ke-7 bahwa pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon kecuali mengenai hal-hal secara tegas diakui akan kebenarannya dan pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan semula. Bahwa termohon dalam jawabannya poin ke-7 dengan ini pemohon keterangannya tersebut telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi dengan mengatakan termohon selalu melayani suami dengan sepenuh hati. Termohon keluar rumah untuk bekerja di malam hari di suatu bar dan pulang malam diantar oleh tukang ojek. Termohon sangat menyayangi anak-anaknya sampai termohon rela bekerja di bar untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan keluarganya. Bahwa termohon dalam jawabannya poin ke-7 keterangan tersebut adalah tidak benar. Jelas-jelas termohon tidak bekerja di bar untuk menghidupi keluarganya, tetapi hanya untuk bersenang-senang bekerja di bar dengan laki-laki lain. Kemudian bahwa selama ini pemohon selalu bersabar mencoba bertani bersama dengan termohon karena demi anak-anaknya yang masih sangat kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Termohon tidak menghiraukan hal tersebut dan memilih untuk ke bar untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain. Bahwa termohon jika diajak berhubungan layaknya suami istri oleh pemohon, banyak sekali alasan yang dilontarkan oleh termohon. Bahwa termohon memfitnah pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, padahal yang berselingkuh adalah termohon sendiri. Bahwa pemohon tetap pada pendiriannya, yaitu untuk bercerai dengan termohon karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi. Mohon, ini apakah saudara akan merubah atau menambah isi dari replik dari saudara? Bisa Pak Hakim. Termohon sudah paham ya isi dari replik pemohon? Sudah Pak Hakim. Sudah. Nah, kalau begitu apakah saudara akan mengajukan duplik mengenai replik pemohon ini? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan secara tertulis. Baik, silakan. Waktu 1 minggu cukup ya. Ya Pak Hakim. Sidang akan ditunda selama 1 minggu dan dilanjutkan kembali pada tanggal 3 Juli 2020 untuk mendengarkan duplik dan pembuktian. Sidang ditunda. Sidang kelima, perkara nomor 01-PDT-G-2020 Pengadilan Agama Pekalongan antara Farhan Tubagus bin Slamet Riyadi sebagai pemohon melawan Patrika binti Bambang sebagai termohon pada hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 dalam pembacaan duplik dan pembuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kelima dalam hal ini mendengarkan duplik dan pembuktian. Pada hari ini Jumat 3 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum termohon sudah siap dengan dupliknya? Sudah Pak Hakim. Baik, bisa diperlihatkan kemari. Kalau begitu kami akan membacakan isi duplik yang diajukan pemohon untuk Bu Hakim Anggota bisa membacakan dupliknya. Baik, terima kasih. Dupliknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik pemohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. Yang kedua, bahwa termohon benar-benar bekerja di bar untuk menghidupi keluarganya. Buktinya termohon terkadang tidak meminta uang untuk belanja karena kalau pemohon sedang tidak punya uang karena pemohon belum gajian. Makanya termohon memilih bekerja pada waktu di bar
agar bisa mencukupi keluarganya. Termohon pulang larut malam juga tidak diantar oleh lelaki lain, tetapi diantar oleh teman satu kerjaannya yang kebetulan searah dengan rumah termohon. Termohon memang pernah pulang dalam keadaan mabuk, tetapi itu hanya 1 atau 2 kali. Yang ketiga, memang benar termohon pernah menolak pemohon berhubungan badan karena alasan capek mengurus anak dan bekerja di bar. Yang keempat, termohon tidak pernah mengatakan bahwa pemohon berselingkuh dengan wanita lain kepada mertua serta ibunya, tetapi mereka mendengar dari tetangganya yang pernah melihat bahwa pemohon berboncengan dengan wanita lain. Termohon bukannya tidak mau disalahkan, tetapi memang termohon tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada mertua dan ibunya. Kuasa hukum termohon bagaimana, apakah mau merubah atau menambah isi duplik yang diajukan saudara? Tidak Hakim, saya rasa sudah cukup. Baik, mohon maupun termohon itu sudah menanggapi saling jawab, maka sidang dilanjutkan ke agenda pembuktian. Kuasa hukum pemohon, buktinya sudah siap atau belum? Sudah, Pak. Enggak bisa ditunjukkan kepada majelis hakim. Baik. Saudara kuasa hukum pemohon, ini saksi-saksinya sudah siap belum? Sudah, Pak Hakim. Untuk pemohon dan termohon untuk bisa menempati tempat duduk yang ada di sebelah kuasa hukumnya masing-masing. Panitia mohon untuk bisa panggilkan saksi-saksi ke ruang sidang. Kepada saksi-saksi dari pihak pemohon, atas nama Farhan Tubagus dipersilakan memasuki ruang sidang. Semua saksi sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Tolong tunjukkan semua kartu identitas masing-masing. Monggo. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Semua saksi silakan berdiri dan ikuti ucapan saya. Semua saksi silakan tirukan saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, mohon untuk duduk kembali. Baik, untuk saudara saksi yang pertama, namanya siapa, Mas? Sidik Handoyo, Umurnya? 28 tahun, Agamanya apa, Mas? Islam, Pekerjaannya? sebagai guru. Tempat tinggalnya di mana? Jalan Urip Sumoharjo, nomor 11, RT 15, RW 10, Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Baiklah, saudara saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Kenal. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Adik kandung pemohon. Adik kandungnya. Apakah benar antara pemohon dan termohon itu suami istri? Benar. Selanjutnya, kapan dan di mana mereka menikah? Waktu itu pemohon dan termohon menikah di rumah termohon. Rumah termohon.
Mereka menikah itu atas kehendak sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kehendak sendiri. Baik. Di mana pemohon dan termohon tinggal selama berumah tangga? Di rumah pemohon. Di rumah pemohon. Apakah pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai anak? Sudah dikaruniai anak, satu orang anak. Satu anak. Bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang? Bertengkar kurang lebih sudah bertengkar selama 3 bulan. Sudah. Tahukah saksi apa yang menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar? Karena termohon sering pulang larut malam dan diantar pria lain. Di antar pria lain. Apakah pertengkaran mereka sering terjadi? Sering. Lalu saksi itu mengetahui pekerjaan pemohon atau tidak? Mengetahui pemohon Pekerjaannya sebagai guru. sebagai guru. Berapa besar gajinya setiap bulan? Kalau tentang gaji saya kurang tahu, Bu Hakim. Baik. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasihati pemohon dan termohon? Pernah. Saudara saksi masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih. Baiklah, sekarang untuk saksi yang kedua. Saudara saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Kenal. Hubungannya apa saksi dengan pemohon? Saya sebagai tetangga. Tetangganya. Iya. Apakah benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri? Nah, Kapan dan di mana mereka menikah? mereka menikah sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Selama menikah itu tempat tinggalnya di mana? Bertempat tinggal di rumahnya pemohon. Rumahnya pemohon. Mereka sudah dikaruniai anak? Ya, mereka sudah punya 1 anak. Ya, baik. Jenengan sebagai tetangganya mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang? Kalau sekarang dikabarkan sih sering terjadi itu ya, percekcokan. Percekcokan. Sebabnya apa? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Untuk saksi yang kedua, apakah Anda mempunyai keterangan lain? Ya. Sudah cukup? Ya. Ya. Terima kasih. Mana kuasa hukum pemohon? Apakah sesuai saksi-saksi yang disampaikan keterangan-keterangan tadi yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut? Iya, Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para saksi dan monggo bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kembali ke tempat. Ya baik, Pak Hakim. Tempat duduknya masing-masing. Bagaimana saudara kuasa hukum termohon? Apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Beratan, Pak Hakim. Keberatan? Selanjutnya kami menuju ke kuasa hukum termohon. Bukti-buktinya sudah siap? Sudah, Pak Hakim. Ya, bisa ditunjukkan kepada kami. Saudara kuasa hukum termohon, saksi-saksinya sudah siap belum? Sudah, Pak Hakim. Baik, Ibu Panadira, bisa paham dengan saksi-saksi ke dalam ruang sidang? Untuk para saksi termohon, bisa tunjukkan identitas kalian? Bisa. Semua saksi silakan berdiri. Tirukan saya, akan saya sumpah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Monggo bisa kembali ke tempat. Saya akan bertanya kepada saksi dari ibunya terlebih dahulu. Ibu namanya siapa? Kang Enasi Prasanti, Usia berapa? 40 tahun, 40 tahun. Agama? Islam. Alamatnya mana? Jalan Mawar nomor 13 RT 7 RW 3 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara. Pekerjaan apa ibu? Ibu rumah tangga. Pangensasi binti Bambang. Siapanya termohon? Saya sebagai kakaknya termohon. Kapan dan di mana mereka melangsungkan pernikahan? Waktu itu di rumah adik saya. Di mana pemohon dan termohon tinggal selama berumah tangga? Di rumah pemohon. Apakah pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai anak? Sudah Berapa? satu anak. Bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang? Awalnya sih rukun ya Bu Hakim, tapi akhir-akhir ini selama 3 bulan ini saya mendengar sering cekcok, sering bertengkar itu antara pemohon dan termohon. Pernah mendengar pertengkaran apa? Saya sih pernah mendengar saja, tapi tidak tahu alasannya itu apa. Pernah melihat langsung? Belum pernah. Apakah saksi mengetahui pekerjaan pemohon dan termohon? Saya mengetahui. Apakah saksi pernah berupaya melakukan dengan menasihati pemohon dan termohon untuk bisa rukun kembali? Sudah pernah Bu Hakim, saya nasihati antara pemohon dan termohon. Sudah pernah. Terima kasih. Saudara namanya siapa? Imam Raja Muda Garana bin Supratna, Usia berapa? 30 tahun, 30 tahun. Agama? Islam. Alamat? Jalan Patriot RT 10 RW 5, Kelurahan Betoro, Kecamatan Pekalongan Timur. Saudara Imam, apa hubungan saksi dengan termohon? Sebagai teman. Apakah benar antara pemohon dengan termohon adalah suami istri? Benar Bu Hakim. Kapan dan di mana mereka melangsungkan pernikahan? Kurang paham Bu Hakim. Apakah pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai anak? Setahu saya itu sudah Bu Hakim. Terus di mana pemohon dan termohon tinggal? Di rumah kediaman pemohon. Tahukah saksi kenapa pemohon dan termohon bisa menyebabkan pertengkaran? Kalau itu saya juga kurang tahu Pak Hakim, soalnya tiba-tiba dari termohon itu bilang kepada saya bahwa mau cerai, padahal itu termohon itu dulunya itu baik-baik saja, tapi tiba-tiba mau cerai gitu Pak Hakim. Apa saksi sendiri mengetahui pekerjaan termohon atau pemohon? Kalau pemohon itu enggak tahu, tapi kalau termohon itu rekan kerja saya Pak Hakim. Apa pekerjaannya? Ya bekerja di bank, tapi kan kalau mau pulang itu saya anterin gitu Pak Hakim. Apakah saksi pernah berupaya melakukan usaha untuk menasihati pemohon dan termohon? Sudah Pak Hakim. Apakah saksi sudah mengetahui kabar lain mengenai termohon? Tidak Pak Hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih atas keterangannya para saksi. Bagaimana mohon apakah keterangan yang diberikan para saksi tersebut apakah sesuai? Sesuai Pak. Sesuai. Baik. Oke, terima kasih. Silakan para saksi bisa kembali ke tempat. Terima kasih.
sidang akan ditunda selama 1 minggu dan kemudian kita akan mendengarkan kesimpulan sekaligus putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2020. Dan ini sidang kami tunda selama 1 minggu. Sidang ke-6. Perkara nomor 01-PDT-G-2020 Pengadilan Agama Pekalongan antara Farhan Tubagus bin Slamet Riyadi sebagai pemohon melawan Fadlika binti Bambang sebagai termohon pada hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020 dalam pembacaan kesimpulan dan putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ke-6 dalam hal ini kesimpulan dan putusan pada hari ini Jumat 10 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kesimpulan tadi sudah majelis hakim musyawarahkan, maka dengan itu akan kami bacakan putusan langsung ya. Baik. Putusan perkara nomor 01-PDT-G-2020 Pengadilan Agama Pekalongan antara Farhan Tubagus bin Slamet Riyadi sebagai pemohon dengan Fadlika binti Bambang sebagai termohon. Pada hari ini akan kami bacakan putusan menimbang bahwa memenuhi maksud pasal 130 titik pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan di muka sidang dengan memberikan nasihat serta pandangan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina kehidupan rumah tangga kembali dengan rukun dan harmonis. Bahkan telah ditempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan pasal angka 13 dan pasal 2 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Namun upaya damai tersebut tidak tercapai kesepakatan, artinya mediasi gagal. Mengadili dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 roj'in terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan. 3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur dan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pekalongan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 4. Membebankan pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dalam besaran 5 juta rupiah. 5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar 241.000. Demikian itulah putusan yang dapat majelis hakim sampaikan. Apabila para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan ini alhamdulillah sidang dinyatakan selesai dan sidang kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.